Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah mistik, mitos, legenda, dan cerita horor penuh misteri yang bukan hanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga menyimpan pesan penting bagi hidup kita sebagai umat beriman. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tanah Jawa tentang seorang pedagang bernama Bapak Nasir yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Namun kekayaannya bukanlah dari kerja keras semata, melainkan dari sebuah perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Kisah ini akan membawa kita ke dalam suasana mencekam. Bagaimana seorang istri cantik yang disayanginya ternyata bukan manusia biasa, melainkan seekor ular raksasa penunggu pesugihan. Dan pada suatu malam saat rahasia itu terbongkar, Bapak Nasir pun hilang secara misterius, ditelan oleh istrinya sendiri. Simak cerita ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta bagikan ke sahabat-sahabat kalian, agar channel ini bisa terus hadir menemani malam-malam penuh misteri. Kalau sudah siap, matikan lampu, siapkan hati, tarik nafas dalam-dalam. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang pedagang bernama Nasir. Dari luar, ia hanyalah sosok sederhana, berjualan kain dan kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional. Ia dikenal ramah, supel, dan pandai mengambil hati pembeli. Namun, meski rajin bekerja, kehidupannya serba pas-pasan. Istrinya telah lama meninggal karena sakit, meninggalkan Nasir sendirian dengan rumah tua peninggalan orang tuanya. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai pria yang jarang terlihat bahagia. Hidupnya hanya berkutat pada berdagang dan menutup diri dari urusan cinta. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dalam waktu singkat, dagangan Nasir yang tadinya sepi mendadak laris manis. Setiap hari, pembeli berdesakan di lapaknya, dan ia selalu pulang membawa keuntungan berlipat ganda. Orang-orang kampung mulai berbisik, Nasir itu aneh ya, dulu susah, sekarang bisa kaya mendadak. Katanya ada yang bantuin, entah dukun, entah apa. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Tapi kenyataannya, rumah tua peninggalannya kini direnovasi menjadi bangunan megah. Nasir tiba-tiba membeli tanah luas, sawah, bahkan membuka toko besar di kota. Kehidupannya melesat jauh di atas rata-rata orang kampungnya. Namun, perubahan paling mengejutkan bukanlah kekayaan itu, melainkan munculnya seorang wanita cantik yang tiba-tiba menjadi istrinya. Wanita itu begitu rupawan, kulitnya pucat bersih, rambut panjang hitam terurai, senyum lembut namun misterius. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tak pernah ada yang melihat keluarga atau kerabatnya. Tahu-tahu saja, ia sudah tinggal bersama Nasir, dipanggil sebagai nyonya oleh orang-orang sekitar. Yang lebih aneh, setiap kali orang mencoba menanyakan asal-usul istrinya, Nasir selalu mengelak dengan jawaban singkat, "Tak usah banyak tanya. Yang penting, sekarang aku bahagia." Sejak saat itu, cerita aneh mulai merebak. Ada yang bilang wanita itu bukan manusia. Ada juga yang percaya dia jelmaan makhluk halus yang membawa kekayaan. Tapi bagi Nasir, selama uang mengalir deras, selama ia bisa hidup nyaman bersama wanita itu, semua kecurigaan dianggap angin lalu. Malam-malam di rumah besar itu terasa sunyi, meski tampak bahagia. Tetangga kadang mendengar suara bisikan, suara lirih menyerupai desisan, namun entah datang dari mana. Dan disinilah
awal dari misteri itu mulai terbuka. Sejak kehadiran wanita cantik itu, hidup Bapak Nasir benar-benar berubah. Ia yang dulunya hanya seorang pedagang kecil di pasar, kini dikenal sebagai saudagar kaya. Rumahnya berdiri megah, berlampu terang benderang setiap malam. Kendaraan baru hilir mudik di halaman, dan suara pesta syukuran kerap terdengar dari dalam. Namun, yang mengherankan adalah sosok sang istri. Wanita itu hampir tidak pernah terlihat keluar rumah pada siang hari. Tetangga hanya melihatnya di malam-malam tertentu saat menemani Nasir ke pesta atau pertemuan bisnis. Wajahnya begitu cantik, tapi kecantikannya terasa asing. Ada sesuatu yang terlalu sempurna, terlalu halus, hingga membuat orang yang menatapnya lama-lama merasa merinding. Kebanyakan warga hanya bisa berbisik-bisik, "Cantik sekali ya, tapi entah kenapa aku nggak nyaman lihat matanya. Iya, bola matanya aneh, hitam pekat, seperti nggak ada putihnya." Tak hanya itu, ada kebiasaan ganjil dari sang istri. Setiap kali ada tamu berkunjung, ia selalu menyuguhkan makanan dan minuman. Namun, anehnya, tak seorang pun pernah melihatnya makan. Ia hanya tersenyum, duduk manis di samping Nasir, lalu menghilang ke dalam kamar ketika suasana semakin ramai. Beberapa kali pembantu rumah tangga baru yang direkrut Nasir mengeluh, lalu tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan. Mereka hanya meninggalkan pesan singkat, "Maaf Pak, saya nggak berani kerja di sini lagi." Kabar semakin menyeramkan ketika seorang pembantu tua bercerita sebelum akhirnya ia pun menghilang. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia mengaku melihat sang istri keluar dari kamar, bukan dengan langkah manusia biasa, melainkan merayap dengan cepat di lantai, seperti seekor ular. Dia bersumpah mendengar suara gesekan sisik yang panjang, disertai desisan tajam yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, saat pagi tiba, wanita itu kembali seperti biasa. Cantik, anggun, tersenyum seolah tak pernah terjadi apa-apa. Cerita ini sempat ditertawakan oleh Nasir. Ia marah besar dan menuduh pembantunya berbohong. Tapi anehnya, setelah malam itu, pembantu tersebut lenyap, tanpa pamit, tanpa jejak, meninggalkan pakaian dan barang-barangnya begitu saja. Di sisi lain, Nasir sendiri mulai merasakan hal-hal ganjil. Kadang ketika ia terbangun tengah malam, ia melihat tempat tidur basah oleh lendir aneh. Kadang juga saat ia membuka mata, ia mendengar desisan panjang dari balik tubuh istrinya yang sedang tidur membelakanginya. Namun setiap kali ia mencoba meyakinkan diri untuk menyingkap selimut dan melihat wujud asli istrinya, hatinya selalu ciut. Entah mengapa, ada rasa takut luar biasa yang menahan tangannya. Mungkin karena ia tahu, jauh di dalam hatinya, wanita itu bukanlah manusia biasa. Dan benar saja, tanda-tanda semakin jelas ketika suatu malam Jumat ia pulang dari pasar lebih larut dari biasanya. Dari balik pintu kamar, ia mendengar suara lirih yang menyerupai doa, tapi bukan doa dalam bahasa manusia. Lantunan itu bercampur dengan desisan panjang, seperti mantra kuno. Dengan langkah gemetar, ia mencoba mengintip lewat celah pintu. Saat itulah, ia melihat bayangan tubuh panjang dan hitam berkilau, melingkar di lantai kamar. Ujung rambut panjang sang istri menutupi wajahnya, sementara tubuhnya menjelma sesuatu yang sangat besar, bergerak, melata, dan berdesis. Hati Nasir hampir copot dari tempatnya. Ia mundur, menutup mulut rapat-rapat agar tidak berteriak. Keringat dingin membasahi tubuhnya.
Ia langsung lari ke musola kecil di sudut rumah, mengambil air wudhu dan menggigil dalam sujud panjang. Namun, sejak malam itu, hidupnya tidak lagi tenang. Sejak malam ketika Bapak Nasir tanpa sengaja mengintip wujud asli istrinya, rasa takut itu terus menghantui. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa lepas. Uang. Setiap kali ia ragu, setiap kali hatinya gelisah, selalu ada hal yang mengalihkan pikirannya. Toko kainnya di kota semakin ramai. Dagangan selalu ludes sebelum sore. Rekeningnya terus bertambah. Bahkan para pedagang lain heran bagaimana mungkin ia selalu mendapatkan pasokan barang terbaik, harga paling murah, dan pembeli tak pernah berhenti berdatangan. Orang-orang di pasar mulai menyebutnya, Nasir itu bukan pedagang biasa, kayak ada yang nge-backup. Istrinya itu loh, cantik tapi menyeramkan. Kecurigaan semakin tajam, tapi tak seorang pun berani mengungkapkan terang-terangan. Semua hanya berbisik, takut jika mereka mendengar. Namun di balik kesuksesan itu, Nasir mulai diganggu hal-hal aneh. Setiap malam Jumat, ia sering terbangun karena mendengar suara gendang dan gamelan samar-samar dari dalam rumahnya. Padahal jelas-jelas tak ada yang memainkan. Suaranya bergema, seperti ada pesta besar di balik dinding, namun ketika ia membuka pintu, hanya ada kegelapan. Lebih menyeramkan lagi, beberapa kali ia melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan. Bayangan itu panjang, berkilau, seperti tubuh ular yang sangat besar. Suatu kali, seorang ustadz kampung dipanggil untuk mengisi pengajian di musola dekat rumah Nasir. Ustadz itu mengaku melihat sosok wanita tinggi berambut panjang berdiri di teras rumah Nasir, namun kakinya tidak menapak tanah. Lebih tepatnya, kakinya tak ada. Tubuh bagian bawahnya kabur, berganti dengan bayangan melata yang memanjang ke dalam rumah. Ketika hal itu diceritakan pada Nasir, wajahnya pucat. Ia hanya menjawab singkat, "Jangan bicara sembarangan, Ustadz. Itu hanya bayangan malam." Tapi dalam hati, ia tahu rahasia istrinya semakin sulit disembunyikan. Gangguan berikutnya muncul dalam mimpi. Hampir setiap malam, Nasir bermimpi berada di sebuah gua besar, gelap dan lembab. Dari dalam gua, seekor ular raksasa muncul dengan mata merah menyala. Ular itu menatapnya, lalu berkata dengan suara yang menggema, "Jangan pernah kau coba meninggalkan aku, atau kekayaanmu akan lenyap dan hidupmu akan kutelan." Setiap kali terbangun, Nasir mendapati tubuhnya penuh dengan lendir aneh. Bau amis menyengat seperti bau sarang ular. Ketakutan ini mulai membuatnya sakit-sakitan. Badannya kurus, matanya cekung, namun ia tidak berani bercerita kepada siapapun. Ia takut jika ia melawan, segala kekayaan yang ia dapatkan akan hilang, bahkan nyawanya pun ikut melayang. Tetapi tanda-tanda semakin sulit disangkal. Beberapa tetangga mengaku melihat sesuatu menjulur dari jendela kamar Nasir, seperti ekor ular raksasa yang melata lalu lenyap begitu saja. Ada pula pedagang pasar yang pernah bermalam di rumahnya, bersumpah mendengar suara desisan panjang bercampur tawa perempuan dari kamar utama. Semakin hari, semakin jelas. Istri Nasir bukan manusia biasa. Ia adalah jelmaan makhluk gaib, penunggu pesugihan yang menuntut balas. Dan Nasir sudah terlanjur terikat dalam perjanjian yang mengerikan itu. Malam itu, langit kampung mendung pekat. Hujan deras mengguyur, petir menyambar bergantian. Seolah alam ikut menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Bapak Nasir baru saja pulang dari tokonya di kota. Tubuhnya lelah, tapi matanya sulit terpejam. Sejak berminggu-minggu terakhir, tidurnya selalu diganggu mimpi ular raksasa. Malam itu, rasa takut semakin nyata karena ia merasakan hawa aneh begitu masuk ke rumah.
Udara di dalam terasa lembab, dingin, bercampur bau amis yang menyengat. Lampu-lampu rumah padam satu persatu, hingga menyisakan cahaya redup dari kamar utama. Dari balik pintu, terdengar suara desisan panjang, bercampur dengan suara perempuan tertawa lirih. Jantung Nasir berdentum keras, tangannya gemetar memegang gagang pintu. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Perlahan ia membuka pintu kamar itu. Dan saat itulah, rahasia besar terungkap. Di hadapannya, sang istri tak lagi berbentuk manusia. Rambut hitam panjangnya tergerai, wajahnya masih memang cantik, tapi tubuhnya sudah menjelma seekor ular raksasa dengan sisik hitam berkilau, melingkar memenuhi hampir seluruh kamar. Tubuhnya tebal sebesar pohon kelapa, sisiknya berkilat terkena cahaya petir dari jendela. Matanya merah menyala, menatap Nasir dengan tajam, seolah berkata, "Kini kau milikku sepenuhnya." Nasir terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Ia berusaha membaca istighfar, lidahnya kaku, suaranya serak, terhalan oleh rasa takut yang mencekam. Ular itu mendesis keras, membuat kaca jendela bergetar. Lalu, dengan suara menggema yang tak lagi seperti manusia, sang istri bersuara, Kau sudah bersumpah, kekayaanmu berasal dariku. Dan kini, waktunya kau membayar dengan dirimu sendiri. Nasir merontah, berusaha bangkit, namun tubuhnya lemas tak berdaya. Kakinya seakan terpaku ke lantai. Tubuh ular itu mendekat, melingkarkan sisiknya yang licin dan kuat ke tubuhnya. Desisan semakin panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tenggelam. Hanya doa yang bisa ia ucapkan dalam hati. La ilaha illallah, astaghfirullah. Namun semakin keras ia berdoa, semakin kuat pula lelitan ular gaub itu. Matanya menatap wajah sang istri yang kini setengah manusia, setengah ular. Senyumnya kejam, giginya memanjang seperti taring. Lidah bercabang keluar masuk dengan cepat. Di luar, hujan makin deras, petir menyambar seakan membelah langit. Tetangga-tetangga yang mendengar jeritan samar dari rumah besar itu tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa berbisik dari balik jendela rumah masing-masing, takut kalau suara jeritan itu benar-benar nyata. Sementara itu, di dalam kamar, ular raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, gelap, basah, dan dalam. Perlahan, kepala Nasir mulai masuk ke dalam rahangnya. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya sudah terjerat rapat. Air mata bercucuran, suaranya hanya bisa bergetar lirih. Ya Allah, ampuni aku. Aku khilaf. Lalu dalam satu gerakan cepat, tubuh Nasir ditelan bulat-bulat oleh ular raksasa itu. Suara desisan terakhir terdengar panjang, menggema ke seluruh rumah. Setelah itu, sunyi. Rumah besar milik Nasir berdiri dalam kegelapan. Tak ada lagi suara, tak ada lagi jeritan. Hanya bau amis yang menyengat bercampur dengan hawa mistis yang sulit dijelaskan. Esok paginya, warga yang penasaran mendapati pintu rumah terkunci rapat. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Nasir hilang tanpa jejak. Sang istri pun lenyap seolah tak pernah ada. Namun beberapa orang bersumpah saat mereka mencoba mengintip dari celah jendela, mereka melihat sesuatu yang berkilau di dalam kegelapan, yaitu sepasang mata merah yang menatap tajam dari balik kegelapan. Sejak malam hujan deras itu, Bapak Nasir tidak pernah terlihat lagi. Rumah megahnya terkunci rapat, kosong, sunyi, tanpa penghuni.
sang istri yang cantik misterius itu juga lenyap begitu saja. Namun, kabar yang beredar di kampung semakin menguatkan dugaan. Nasir telah menjadi tumbal pesugihan. Ada yang percaya ia benar-benar ditelan oleh istrinya yang ternyata seekor ular goib penunggu perjanjian. Ada pula yang berkata, rumah itu kini menjadi sarang makhluk halus, tempat ular raksasa menjaga harta kekayaan yang ditinggalkan. Beberapa tahun kemudian, rumah besar itu tetap berdiri, tapi tidak ada seorang pun berani menempatinya. Warga sering mendengar suara desisan dari dalam rumah yang kosong. Kadang terlihat bayangan panjang merayap di balik jendela, dan aroma amis yang menusuk hidung setiap kali mereka melintas di depan halaman. Konon, ada seorang pemuda nekat masuk ke rumah itu pada malam hari. Ia mengaku melihat sebuah kamar yang masih rapi, dengan lemari berisi kain dagangan mahal. Namun, saat ia mendekat, tiba-tiba terdengar desisan panjang. Dan dari kegelapan, sepasang mata merah menyala menatapnya. Pemuda itu jatuh pingsan, dan sejak saat itu, ia tidak pernah berani menceritakan lebih jauh. Kisah Babak Nasir menjadi peringatan kelam. Kekayaan instan yang datang bukan dari kerja keras, melainkan dari perjanjian goib, selalu menuntut balas. Apa yang terlihat manis dan indah, seperti istri cantik yang mendampingi, bisa saja hanyalah tipu daya iblis. Dan pada akhirnya, hanya kehancuran dan penyesalan yang tersisa. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa rezeki datang hanya dari Allah. Memilih jalan pesugihan, meminta pertolongan makhluk halus, atau membuat perjanjian goib hanyalah jalan singkat menuju kebinasaan. Dunia mungkin terasa indah sebentar, tapi akhir hidup bisa berakhir tragis, seperti Bapak Nasir yang hilang tanpa jejak, ditelan oleh istrinya sendiri yang ternyata jelmaan ular goib. Sahabat kisah mistik, dari kisah ini kita belajar, jangan pernah tergoda oleh kekayaan yang datang dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Karena setan selalu membungkus keburukan dengan sesuatu yang tampak indah. Ingatlah, tidak ada rezeki yang barokah kecuali yang datang dari kerja keras dan doa. Jika kalian suka dengan cerita malam ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran. Sampai jumpa di kisah mistik berikutnya. Tetaplah kuatkan iman, jangan biarkan rasa takut menguasai hati. Dan ingat, di setiap kegelapan, selalu ada yang sedang mengintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.